والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا إلى رسول الله الحسن وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ثم الوراء مولانا الشيخ محمد حرشة بن عبد الله البنجري ثم الأرواح الشيخ محمد كشف الأنور بن إسماعيل البنجري ثم الأرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم الأرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى كريم منا نراهم الرحمن بتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى الإسلام والصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. وإلى كل حرف تتبين وأجل وجهل الراجلين، ورضي الله عنه وعن كل وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه. Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah, dari karena kita semua menerima akan segala anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita menghitung daripada banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita dan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, dan firman-Nya lagi, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Pada ini hari insya Allah kita akan bersama-sama belajar kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Di dalam Al-Quran telah disebutkan tadi yang tafsirnya, laki-laki yang ditinggikan martabatnya dari perempuan. Ay bima sa'a fiha min al-mahri wa anfaqa 'alayha min al-mal. Secara zahir, laki-laki yang itu memberi akan istrinya mas kawin, mahar, dan memberi akan nafkah kepada istrinya. Adapun istri hanya menerima yang dua itu. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang memberi lebih baik dari yang menerima. Jadi ayat dan hadis ini memberikan ilmu kepada kita semua bahwa laki-laki diberi derajatnya tinggi dari bininya. Di dalam ayat lain lagi, bermula laki-laki itu mengurusi akan bini-bininya. Jadi bini ini menurut
laki menempati guru di rumah, bini menempati murid. Lebih tinggi derajat guru daripada murid. Jadi yang perlu diingat di sini bahwa jangan sekali-kali bini berlaku angkuh terhadap lakinya, karena berdasarkan ayat dan hadis tadi bahwa bini di bawah derajat dari laki, nang di bawah jangan sombong, hendaklah merendah hati kepada laki, dan si laki sudah dibacakan pada hari giliran lelakian, wajib si laki bersifat lembut hati dan ramah tamah perkataan dan pamurah terhadap bininya. Kalau laki itu hatinya lamah dan kasih sayang, lidahnya lembut kada kasar, hati kada keras, tangannya kada aktif terhadap bininya, si bini merendah diri kepada laki, karena laki memberi mahar jujuran dan memberi nafkah untuk makan minum pakai dan paguringan, kemudian melajari mendidik. Maka apabila yang bini melaksanakan kewajibannya merendah diri kepada lakinya, maka terjadilah rumah tangga yang disebutkan tenteram, dan jadilah rumah itu yang disebutkan rumahmu surgamu. Tapi jangan lupa, apabila sudah rumah kita menjadi surga, sekali lagi jangan dilupakan bahwa riwayat Nabiullah Adam alaihi salam beserta Siti Hawa bersama-sama di dalam surga, berkasih sayangan, rukun, ruhul rahayu. Apa yang hendak dimakan diminum ada, segala-galanya kumpul pakaian dan perabot rumah tangga komplit. Jangan lupa iblis tidak merasa senang kalau melihat rumah tangga orang surga. Ini jangan lupa. Dan iblis itu ada iblis yang tidak dilihat, ada iblis yang baikung. Yang baikung ini ada bini-binian, ada lelakian. Jadi setiap ada binian atau lelakian yang iri terhadap orang-orang yang rumah tangganya surga, maka orang-orang yang iblis manusia ini yang mengiri dengki ini akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu lagi kita perhatikan firman Allah. Pada ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada iblis bahwa engkau dikutuk, dijauhkan dari rahmat, maka iblis memohon kepada Allah
dengan perkataan yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya Allah, dari ulun umur sampai orang bangkit dari kubur. Minta umur panjang sampai orang bangkit di kubur pada mati. Maka Allah Ta'ala mengabulkan. Tapi ini isinya adalah lanjuran. Jadi bukan semua umur itu nikmat, tapi ada umur itu lanjuran. Buktinya umur yang lanjuran walaupun panjang. Iblis berkata, yang terusan ayat itu tadi. Ujar Tuhan, engkau Iblis, aku beri umur panjang sampai waktu yang ditentukan. Ujarnya Iblis, Adam dan anak cucunya, seluruhnya laki-laki bini-bini akan ulun sesatkan, berusaha keras siang malam menyesatkan kita ini. Itu Iblis berjanji di hadapan Tuhan. Jadi Iblis ini hendak menyesatkan kita supaya kita nang jujur menjadi sesat. Nang kaya maka ini menyesatkan jalanannya. Jadi pintu kesesatan. Kalau sesat itu rumah isinya semua sesat, ada pintu masuknya. Kalau pintunya terbuka, maka semua kesesatan akan dimasuki. Apa pintunya? Dalam Quran Tuhan menyebutkan, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Tuhan, ulun mengganggu, ulun haur Adam dan anak cucunya sampai hari kiamat. Siang malam ulun mengganggu, ulun mengganggu dari hadapan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Setiap penjuru diganggu oleh iblis kita, sedangkan kita pada melihat. Tapi ada iblis yang baik duduk di hadapan kita, ada iblis yang baik duduk di belakang kita, ada iblis yang baik duduk di kanan, ada yang di kiri. Iblis baik. Galiannya sama dengan iblis yang kada baik. Mengapa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Intinya gangguan iblis adalah hati kita pusing. Jadi apabila iblis manusia membawa kepusangan ke hati kita, nah itu pintunya hendak membawa kita masuk neraka bersama-sama ini. Jadi janganlah berkawal lawan orang yang membuat pusing. Jelas
siapa aja orang apabila maulah hati kita pusang ngaranna iblis baikum. Melihat kita laki bini bakasih sayangan dan saraba ada di rumah kita, saraba cukup, datang iblis bini-bini, datang iblis laki-laki, lalu kita di rumah pusang. Saitung dulu nang pusang kaumpat nang lainnya gara-gara iblis baikum. Jadi tujuannya supaya kita pusang, supaya jelas inya iblis manusia dan iblis yang kada baikum ini kadang hendak memberi kita sadaqatun senang hati. Apabila dilihatnya kita senang, langsung diganggunya supaya kita pusang. Itu sifatnya iblis. Jadi janganlah kita menjadi iblis baikum, yaitu membawa macam-macam nanggasan orang bersifat pusang. Atau janganlah kita memusangkan orang. Nah itu. Jadi umpama laki melaksanakan kewajiban ini, melaksanakan kewajiban, datang orang dari rumah daerah, lalu nang bini bisa pusang mendengar pendengarnya, nang laki bisa pusang mendengar pendengarnya. Lepas nang laki binian asal surga rumah tangga menjadi berantakan, menjadi neraka. Anak ini kita jaga jangan sampai rumah tangga kita jadi neraka akibat masuknya iblis baikum. Dan kita jaga jangan sampai kita menjadi iblis baikum. Maklumlah apabila kalian mendengar orang itu sugih, kemudian berjalan batis melihat mata kepala bujur-bujur sugih, maka hati kita timbul iblis, maka awak kita jadi baikum iblisnya, lalu hati diri dengki, lalu timbul macam-macam. Asalnya orang laki bini banyaman-nyaman, artinya barang-barangan kabalik kurang membaca tangisan akibat iblis manusia. Jadi sekali lagi diulang, jangan mau usang dan jangan memusangkan orang. Jelas saja kalau selesai. Ya kadang-kadang yang ini kena yang ada ya orang daerah melalui usang. Mereka yang mendatangi laki ke kamar tidak merangut. Jangan melakukan apa, makanan sudah nyesem merangut sekalinya harap ada nang daerah. Lalu ini dulu nang kalah lawan iblis nang laki, lalu syarif ikan ini kalau aku hormat kenapa jadi bisa mama apa orang bisa merangut itu yang laki pula yang dapatnya iblis. Sebab laki itu syarif itu api, marah itu api, iblis itu api. Pas laki binian sudah jadi anggota iblis, jadi pembantu iblis. Kemana? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Iblis hendak membawa golongan-golongannya sehabis banyak supaya dia membawa masuk neraka. Jadi orang yang hendak masuk neraka yaitu orang yang pusang. Tujuan iblis kada memberi kesempatan sedikit pun kita anak kita dari agama ini senang. Hanya senang hati
datang iblis yang menjadi kita itu hati kada senang lagi. Ringkasnya ini kadang awak melihat orang-orang punya senang dihalau, maka apabila hati kada senang tuannya buruk kada kawan mengajar, orang mencari kada kawalan duduk ke tempat pencariannya, orang sembahyang kada kawalan khusyuk, makan kada merasa nyaman, guring waktunya kada mau karena pusing, anak ada kada buhi lagi pusing, yang jadi pusing tadi sudah jadi anggota iblis. Tapi kalau menjadi anggota pembantu agama Allah lain bedanya. Inya kada mau pusing, inya kada mau kalah lawan si iblis. Jadi apabila ada sesuatu yang terjadi, inya itu menghitung sampai sama dengan. Apabila sama dengannya jaga pusing, maka orang yang membantu agama Allah kada mau terpengaruh dengan sesuatu itu. Jadi kita hitung-hitung, apabila kayak ini pusing kenapa, jangan diteruskan. Itu adalah cagar jadi pembantu iblis. Kalau memang apabila kayak ini aku senang, kayak ini aku lapang, itu akan menjadi Ansarullah, menjadi pembantu agama Allah. Karena orang yang membantu agama Allah, orang yang syukur. Orang syukur kada pusing. Ada orang yang membantu iblis pusing, kada syukur. Apabila kada syukur, kafir nikmat. Ya mudah-mudahan Allah menolong kita atau memberi taufik sehingga kita jangan jadi iblis baikung, yaitu maulah pusang hati orang, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan iblis baikung dan iblis kada baikung supaya kita jangan pusang. Lalaki mencari kada pekolor usaha, bini melihat laki kada memberi duit usaha, itu semuanya iblis saja. Aturannya laki mencari kada pekolor sobat karena belum sampai rezeki. Bini melihat laki kada memberi duit sobat, memang belum ada lagi rezekiku. Menang narangnya iblis nang kalah. Itu contoh sebetulnya antara orang yang laki bercari ada kotor, bini kada dapat berian. Contoh yang kedua, laki garing yang begini bini mau urus laki tadi, mau urus seorang diri pulang, mengarang laki penggaring, tapi mau urus serongonan yang bini ini, yang kaya di kampung kada ada orang, yang kaya di kampung kada ada orang. Sampai serongonan menguruskan yang kaya orang kada dapat, sampai serong diri. Jadi yang mahabari dokter bini, yang membawa rumah sakit bini, yang menunggu rumah sakit bini, yang mengambil obat pada apa namanya apotek yang bini jualan, yang memasakkan yang bini, yang basuh kami daerah yang bini, membangunkan bini di rumah sakit. Kada kawan yang ini
pada keluar makan timbul iblis hapennya nyawa bau uyuh-uyuhnya ini lalu ini tadi pusang banyak pusang lain layangnya yang sudah kadang layangnya lagi lawan laki yang sedang sakit berjauh dari lakinya lalu laki serongonan di rumah sakit ini tadi kawah sudah itu jadi anggota iblis wa imma iblis yang kada baikong berpikir di hati itu atau iblis baikong kenapa hukumnya berlaku dengan penggaringan itu sudah datang tanggung kita sebut tahu cari pulang yang gagah berani cari lagi yang penggaringan seperti Firaun sekalinya dapat laki yang ada penggaringan dunia pulang menggaringan tahu rasa ada yang laki tadi ingat ganas namun begini menggaringan berpunya kabung kurang kawan lalu sakit ya hati pusang pulang nang bini pas nang bini pulang jadi anggota setan nang batas lakinya jadi anggota setannya ujar ke iblis dua hingga dapat pendukung dua dapat pendukung ada lagi yang laki sehat nang bini sehat rami bakal kesahan Abu Nawas sakarina anak kejarung mbah kejarung lalu badarahan limbah badarahan lalu nang umanya tadi menangis memagut lawan si anak membuang darah menang umanya setan pada kawan kenapa jadi sampai anak badarahan kejarung karena nang ditugaskan menjaga anak itu dan diongkosi menjaga inya jadi anggota iblis pada melaksanakan tugas semestinya anak itu kalau inya duduk dikatai kalau inya berdiri yang menjaga umpat berdiri kalau inya berjalan yang menjaga umpat menuntun kalau inya buka umpat mengikuti supaya anak yang dijaga ini jangan terjerupuk jangan terhantuk dan sebagainya tapi kalau yang menjaga ini berubah menjadi tukang kawali dan raja namun mengawali duduk saja si anak yang dijaga dibiarkan saja inya terjerupuk inya rabah inya terhantuk inya tergugur itu namanya bukan menjaga akan melaksanakan itu marahnya mengawali jadilah kita menjaga anak jangan mengawali perbedaan mengawali ya bukan menjaga kalau menjaga kayak apa anak itu tetap kita ikuti supaya jangan sampai terjadi awaknya itu berbahaya walaupun belum sampai masanya kewajiban orang tua lawan anak kita baca tapi alangkah baiknya sedikit-sedikit kita sampaikan juga masa ini di waktu ini jadi kepada orang-orang yang tugasnya menjaga anak ketahuilah arti menjaga bukan mengawali kalau inya duduk katai kalau inya berdiri umpat berdiri kalau inya berjalan umpat berjalan kalau inya buka dituntun